Hai peserta Open House Fasilkom UI 2021, kenalin nama aku Sheila, alumni Fasilkom UI juga, angkatan 2013. Maksudnya 2013 tuh aku jadi maba dan jurusan ilmu komputer. Sekarang aku co-founder di Finco namanya. Jadi Finco itu adalah aplikasi buat bantu orang-orang Indonesia, termasuk kalian, untuk manage keuangan secara otomatis dan gratis. Jadi kalian nggak perlu track, misalnya kayak catat hari ini beli bakso, beli Alfamart, beli bensin, nggak perlu catat satu-satu. Jadi kalian tinggal hubungin aja account bank kayak BCA, Jenius segala macem, e-wallet kayak GoPay, OVO, ShopeePay, atau account investasi kayak Bareksa, iPod segala macem. Dan Finco yang bakal catetin secara otomatis, analisa secara otomatis, sampai bisa kasih kalian saran yang dipersonalisasi sesuai dengan personality and spending behavior kalian. Jadi misalnya kayak lo tuh sebenarnya bisa nabung lebih banyak loh bulan depan, bisa nabung 15% lebih banyak, ini caranya. Atau misalnya lo tuh agak terlalu banyak nih shopping bajunya, gimana sih biar kurangin, ini caranya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cobain aplikasi Finco, bisa langsung cari sekarang di App Store atau Play Store dan download gitu. Oke, mungkin that's brief intro about Finco. Tapi tentang aku, jadi dulu aku masuk computer science di UI tahun 2013. Dulu aku kayak waktu sebelum masuk UI ya, waktu di SMP SMA tuh kayak design person gitu, maksudnya lumayan suka kayak di OSIS, di pokoknya berbagai acara SMA, suka kayak ngedesain gitu. Jadi aku tuh kayak tadinya nggak mau masuk computer science, tapi maunya masuk kayak DKV atau arsitektur. Cuman waktu aku di SMP dan di SMA, pada saat itu trennya tuh adalah Twitter dan Blogspot. Kalau sekarang kayaknya anak-anak SMP SMA gitu Instagram, TikTok gitu ya. Cuman dulu tuh Twitter dan Blogspot, dimana Blogspot itu tuh kayak your own blog page gitu kan, kayak kalian ngeblog, nulis hari ini gimana. Dan pada saat itu tuh kayak somehow ada kayak kompetisi, bukan kompetisi sih, maksudnya kayak secara nggak langsung kalian pasti pengen dong bikin page blog kalian tuh sekeren mungkin gitu, kayak yang ada animasinya, ada hover transitionnya, pokoknya yang lucu-lucu gitu. That's when I discovered sedikit tentang computer science. Jadi gara-gara pengen banget halaman blog aku tuh lucu gitu, kayak pokoknya lebih keren dari yang lain. Jadi aku kayak gimana sih nih ngedit-ngeditnya gitu. Terus ya udah aku nemu deh secara nggak langsung ternyata bisa copy codes loh, dari kayak ada free resource gitu, ada orang yang kayak ngasih ini ada template blogspot yang you can use gitu. Terus kan harus copy code kan, yang isinya tuh HTML, CSS, JavaScript. Terus dari situ deh aku kayak tapi gue tuh nggak mau loh pakai template ini bener-bener langsung dipakai, pengen warnanya diganti, pengen layoutnya diganti. Jadi kayak secara nggak langsung terpapar front end design di situ gitu. Jadi emang sebelum masuk UI udah suka banget ke desain, graphic design, and ya sebenarnya waktu itu belum ngedesain yang kayak web gitu-gitu ya, kayak mostly graphic design dan gambar dan sedikit front end design. Jadi that's why I chose computer science. Dan jujur walaupun sekarang aku nggak jadi engineer, aku ngerasa kayak milih computer science as my major itu tuh kayak something yang I'm really grateful of. Dan kalau aku bisa disuruh ulang, aku nggak akan pilih jurusan lain gitu, karena bener-bener ilmunya applicable banget gitu. Meskipun dulu waktu kuliah 3,5 tahun aku di UI, aku tuh kayak struggle banget, kayak ya ampun ini susah banget, dan aku tuh udah tahu gitu waktu itu ketika aku lulus, aku nggak mau jadi engineer, aku mau jadi product designer. Tapi kayak sumpah ini susah banget dan bakal kepake buat apa sih nanti ilmu ini gitu. Dulu aku mikir kayak gitu, tapi ternyata sekarang kepake banget, karena kayak regardless matkul apa atau konsentrasi apa yang kalian ambil di UI, itu tuh kayak bener-bener, walaupun misalnya case study-nya tuh computer science banget gitu, tapi tuh bener-bener kayak ngelatih your logical thinking, analytical thinking, critical thinking, yang itu tuh kepake banget walaupun kalian kerjanya nggak jadi engineer gitu. Kayak right now in Finco, aku nggak ngerjain product design doang, karena kayak as a co-founder kita pretty much do so many things. Maksudnya kayak first the product itself, the app itself, kayak kita pikirin strategize, misalnya desainnya mesti kayak gimana, fiturnya mesti apa aja. Tapi nggak cuma itu, tapi kayak I do the marketing and growth side as well. Kayak misalnya gimana caranya sih orang yang nggak tahu Finco jadi tahu, gimana caranya sih orang yang udah tahu Finco tapi ngerasa kayaknya apps ini nggak berguna deh buat gue, jadi kayak ngerasa apps ini berguna jadi cobain pakai gitu. Kayak lots of random things, bahkan yang di luar itu juga banyak banget yang mesti aku pikirin, yang aku tuh ngerasa ilmu dan experience yang aku dapat dari
belajar computer science di UI itu kepake banget buat mikirin hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian sekarang masih nggak terlalu kebayang nanti kira-kira pengen kerja jadi apa sih gitu, dan kalian somehow kayak suka teknologi, suka kayak kayak ngeliatin apps atau website gitu, harusnya sih milih computer science, bukan sesuatu yang salah gitu, karena ilmunya applicable banget kemana-mana gitu. Terus mungkin cerita sedikit tentang my time back then di UI. Jadi waktu itu aku karena emang seneng banget ngedesain dari SMP SMA, dan di Computer Science UI itu tuh waktu tahun aku ya 2013 sampai 2017 yang suka ngedesain tuh nggak terlalu banyak. I don't know, sekarang mungkin udah lebih banyak. Jadi pretty much orang-orang yang suka desain ini pasti di leverage banget nih di berbagai organisasi, di berbagai kepanitiaan yang ada di Fasilkom UI atau di UI gitu. Jadi itu tuh kayak secara nggak langsung memaksa aku untuk kayak bikin banyak desain at a time, belajar skills baru, belajar tools baru, terus selalu up to date sama kayak style guide terakhir yang paling tren pada saat itu gitu. Jadi membuat aku kayak ngedesain terus dan memperbanyak portfolio tanpa aku berusaha gitu. Maksudnya kayak ya udah emang dengan ikut misalnya ikut CGT atau ikut jadi panitia Komfes atau ikut jadi Ristek, ya itu udah langsung kan otomatis jadi banyak task untuk ngedesain yang ngebantu aku explore my passion in design gitu. Nah, karena waktu itu aku kayak fix ini adalah design is something that I want to do after I graduate. Waktu itu aku nyadar kayak dari semester awal aku udah nyadar gitu kalau I want to do design meskipun aku do computer science. Jadi kayak aku langsung start internship as a product designer. Dan ini aku mau bilang ke kalian kalau nanti kalian udah masuk kuliah, I would say kalian mesti start internship as soon as possible. Kayak nggak usah nunggu siap, nggak usah nunggu CV ada isinya, karena itu internship buat ngisi CV kan gitu. Jadi kayak langsung start internship aja. Dan waktu itu ya udah aku langsung coba intern di beberapa tempat selama dari semester 3 sampai semester 7 di beberapa agency and startup di Indo dan di Singapura buat kayak make sure dan kayak this is my passion, kayak this is what I like. Terus kayak pokoknya kayak buat ngebantu elaborate gitulah, kayak karena kan itu kan kayak kerjain something yang beneran gitu kan, maksudnya kayak bukan case study tapi kayak beneran something yang itu tuh bakal di develop, itu tuh desain kalian tuh beneran jadi produk yang dipakai orang beneran gitu. Jadi kayak itu bener-bener ngebantu banget untuk kayak determine ini tuh bener-bener something yang gue suka, dan kalaupun ada yang gak suka kalian bisa tahu early gitu loh ketika kalian masih kuliah. Jadi waktu itu semester 3 I started my internship di one agency gitu as a product and graphic designer. Jadi ngedesain web, ngedesain mobile web, ngedesain poster segala macem. Terus habis itu pindah ke Kitabisa juga sama ngerjain seputar itu, masih product and graphic designer, belum concentrated in product. Terus habis itu pindah ke Zandit. Zandit lumayan gede sekarang, cuman itu B2B, I'm not sure kalau kalian tahu apa enggak, tapi itu juga ngerjain apps mereka, terus sedikit web dan kayak advertising design. Dan disitulah after my third internship baru nyadar kalau udahlah kayaknya gue mau stop doing the graphic design karena study computer science kan, jadi mau do product design yang bener-bener fokus ngedesain app, website, pokoknya digital product gitu loh for people to use gitu. Jadi mainly konsentrasinya tuh fokus doing user research. Terus abis doing the user research kayak synthesize kan after all the research, mau itu kualitatif atau kuantitatif, kayak mesti gimana sih strategize-nya to create an app yang gampang dan nggak butuh banyak mikir untuk dipakai orang-orang Indonesia gitu. Terus habis itu design app dari lo-fi design sampai hi-fi design, handover ke engineer, dan iterate lagi research dari awal untuk future improvementnya. Ya udah deh, jadi dari situ aku udah nyadar. BTW waktu itu aku nyadar pengen jadi product designer gara-gara ikut course yang namanya Somia Academy. Jadi kalau kalian suka desain mungkin kalian bisa ikut atau mungkin intern di Somia Academy itu. Dan habis itu aku langsung intern deh di Traveloka jadi product designer, dan waktu itu ngerjain fitur flightnya. Jadi bener-bener fitur yang ya udah kalau kalian mau pesen tiket pesawat, nyari filter segala macam itu gitu. Terus it was very eye opening internship experience waktu itu di Traveloka, karena itu pertama kali aku ada di company gede, maksudnya yang kayak udah kayak ribuan orang, yang desain timnya juga udah gede
banget. Jadi I got to learn from kayak many kayak more senior designers di Traveloka. Terus habis itu aku internship di Traveloka. Terus habis itu last semester internship di eBay Singapore, tapi produknya nggak ada di Indo sih. Waktu itu aku ngerjain Gumtree. Pokoknya dia kayak seputar gue cari kerja, cari freelance, dan mostly web design dan web, jadi bukan apps. Terus habis itu aku lulus. Habis itu long story short, karena ada beberapa kakak-kakak dari Traveloka yang habis itu pindah ke Bukalapak, aku juga ikutan masuk ke Bukalapak. Dan waktu itu di Bukalapak jadi product designer dari tahun 2017 awal sampai 2021 tengah, jadi 4,5 tahun di Bukalapak gitu, sebelum akhirnya start Vinku. Nah terus mungkin ini udah kelamaan, tapi kayak long story short, setelah kayak 4,5 tahun kerja full time as product designer dan sekitar 2-3 tahun intern jadi product designer, kayak bayangin 7 tahun gitu ngedesain web app. Aku tuh kayak di tahun akhir-akhir di Bukalapak tuh kayak ngerasa aduh kok gini-gini aja ya gitu, kayak lama-lama bosen gitu. Walaupun kayak sering pindah-pindah tim, sering pindah-pindah case study, sering pindah ganti-ganti challenge, tapi lama-lama tuh udah repetitif dan itu lagi. So that's why I started Vinku sama my 2 other co-founders gitu. Jadi karena pengen kayak ngerjain something yang lebih broad gitu, maksudnya nggak cuma product design tapi juga kayak product management, terus misalnya a bit of engineering thinking, terus habis itu bahkan nggak cuma di produknya doang tapi ngerjain marketing, growth strategy, and kayak lots of random stuff. Dan ya udah jadinya kayak I feel like this is something new that yang aku mau cobain in my career. Karena kalau misalnya terus-terusan, mungkin ini setiap orang beda-beda ya, tapi kalau misalkan terus-terusan jadi product designer tuh kayak I feel like kayaknya lama-lama ya udah ngulang-ngulang aja gitu. Jadi aku lebih memilih path untuk jadi kayak generalist and kayak broaden my kerjaan compared to jadi product designer spesialis semakin dalam, which itu nggak ada bener nggak ada salah, maksudnya mana yang tergantung aja kalian mau jadi generalist or specialist gitu. Dan ya udah ternyata happy banget gitu. BTW I started Vinku sebelum resign dari Bukalapak, jadi kayak udah sekitar setahun yang lalu, dari Oktober 2020. Dan so far tuh masih kayak setiap hari tuh masih anjir ini susah banget, tapi kayak ya udah gitu, justru itu yang bikin semangat dan bangun pagi setiap hari untuk kayak ya udah gue harus bisa ngerjain ini gitu. Karena kayak early stage startup kan agak lumayan beda sama startup yang udah isinya udah 2000 orang. Karena kalau ini tuh kayak masih sepi banget. BTW di Vinku tuh orangnya baru kayak sekitar 50 orang. Jadi kayak satu orang tuh masih masih kayak ngehandle quite a lot of stuff. Dan kayak di situ sih serunya menurut aku, karena kayak misalnya nih kayak hari ini ada user yang nge-report bug ini gitu, langsung kayak kerjain gitu, langsung kayak di gimana nih, ayo kita buruan di fix biar user ini tuh masih tetap pakai Vinku gitu. Jadi kayak agile-nya tuh lebih berasa, dynamic-nya lebih berasa, dan ya pokoknya seru aja sih gitu, kayak ngerjain something from zero gitu. Karena kayak di my previous company kan, dia kan sebelum aku masuk kan ya dia udah jadi produk gede gitu, Bukalapak, Traveloka, jadi tinggal maintain dan nambahin fitur-fitur gitu. Meanwhile ini tuh kayak from scratch, jadi kayak I feel like masih banyak yang perlu di firefight gitu. Kenapa sih aku memutuskan untuk jadi co-founder di Vinku? Karena pertama aku tuh kayak akhirnya aku bisa get to work on some problem and mission yang aku bener-bener believe in. I mean kayak sebelumnya juga kayak aku tahu misalnya kayak ketika ngerjain misalnya shopping experience journey di Bukalapak atau ngerjain flight di Traveloka, aku juga suka sih. Tapi ini tuh kayak something yang karena aku start sendiri, jadi aku pilih sendiri gitu loh. Kayak ini tuh mau seputar apa sih yang di solve permasalahannya, dan itu adalah seputar ya udah orang susah untuk manage finance di Indonesia. Jadi kayak I talk to the users, terus kayak terus setelah ngomong sama ratusan user, ternyata permasalahan ini, ayo kita bikin produk ini dari zero gitu. Dan you do kayak everything yourself gitu, marketingnya juga everything gitu, QA-nya juga. Karena kalau di company yang udah lebih gede, concentrated kan, as a product designer ya aku cuma do product design, tapi ada orang lain yang ngerjain marketingnya, ada orang lain yang ngerjain engineeringnya, ada orang lain yang ngerjain QA-nya dan segala macem gitu. Tapi di sini tuh kayak lebih banyak yang dikerjain. Terus
building company from zero itu juga serunya adalah karena kayak you got to define everything by yourself. Kayak nggak cuma define produknya kayak gimana, tapi define culture company-nya kayak gimana, define ways of working-nya. Jadi kayak pretty much nggak cuma produknya doang dari zero, tapi everything gitu. Jadi bukan yang kayak masuk terus ngikut, tapi ya define gitu bareng-bareng sama early companies-nya gitu. Anyway, sedikit tentang my experience waktu kuliah. Jadi aku tuh waktu kuliah kayak dapat uang jajan dari orang tua dan dapat sedikit juga uang jajan dari internship gitu kan. Tapi it was kayak gak bener-bener di manage karena it was kayak the very first time I got kayak monthly duit gitu kan. Karena kan waktu SMA uang jajannya tuh mingguan gitu, dan itu ya udah. Terus ya udah aku pas kuliah tuh nggak bener-bener think through my uang jajan, ya udah pakai aja, jajan di Kintan, jajan makan ini, beli baju segala macam, pakai aja gitu, nggak dipikirin. Dan ketika waktu aku pertama kali kerja, jadi kaget banget, kayak tiba-tiba dapat gaji full time sebulan segini, terus kayak aduh ini gimana ya. Terus akhirnya aku setahun pertama kerja, jangan bilang-bilang tapi aku nggak nabung. Nah ini adalah salah satu alasan juga kenapa aku build Finco, karena kayak I want kayak all people in Indo kayak tahu pentingnya manage uang tuh sepenting apa gitu, kayak buat even buat masa depan kalian. Jadi mungkin one tips buat kalian yang mau masuk kuliah juga, please make your university time as a time where kalian tuh practice managing money gitu. Jadi kayak kalian terima misalnya uang bulanan dari orang tua atau dari internship atau dari beasiswa atau dari apapun itu, kayak make sure itu dicatat, habis itu bener-bener di budgeting. Kayak misalnya rasio misalnya dari 100% uang ini gue cuma boleh pakai 70% misalnya, dan 30% ditabung, dan latihan nabung, latihan investasi juga kalau bisa, so that nanti pas kalian lulus dan terima your own gaji, kalian gak bingung dan langsung bisa nabung accelerate gitu, biar bisa cepet beli rumah, cepet beli mobil, cepet keliling dunia, cepet apapun itu gitu. Jadi mungkin kalau kalian penasaran dan mau coba manage finance, kalian bisa cobain apps Finco sekarang, bisa download di App Store dan di Play Store. Ini appsnya masih beta dan maksudnya kita baru launch sekitar beberapa bulan yang lalu. Jadi if you find kayak any bugs of it, or if you have any feedback or suggestion, feel free to send me email ke sheila@finco.id, or even kalau kalian mau kayak more casual, just connect to me through Instagram. Ini Instagram aku shvlla, dan let me know if you find like anything to feedback on about Finco. Or even kalau kalian mau kayak ngobrol, I don't know, kayak seputar career or anything casual catch up, I'm just one Instagram DM away. Okay, hopefully I think that's all. Semoga ini ngebantu kalian untuk decide whether kayak kalian mau kuliah apa, mau belajar apa, dan semoga kalian gak membuat decision yang kalian sesalin, karena masa-masa kuliah itu seru banget, kayak kalian harus make the most out of it. Dan I think that's all, that's it, thank you.